Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala fi al-kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ay ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, sahabat Poldapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini untuk kita bersama-sama mengkaji sedikit tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada hambanya, ya, kepada seluruh umat manusia. Betapa luasnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu rahmatnya, pintu taubatnya kepada hamba-hambanya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memberikan perintah kepada hambanya dalam surat Az-Zumar ayat 53. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah perintah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersegeralah, dan khitab ini diperintahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, katakanlah kepada umatmu, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah kepada umatmu, wahai Muhammad, alladzina asrafu, kepada orang-orang yang menzolimi dirinya, yang menggelimangi dirinya dengan dosa, ya, yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Maka janganlah kalian berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membuka lebar-lebar pintu taubatnya, ya. Dan ayat ini dimulai dengan perintah ya ibadiyah, qul ya ibadiyah. Kata Ibnu Mas'ud bahwa di situ ada sesuatu yang harus ditekankan. Perhatikanlah, kata Ibnu Mas'ud, ya. Belalakkanlah mata kalian dan bukalah pintu telinga kalian, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas ingin memanggil kalian. Wa anibu ilallah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa kalian, macam bentuk dosa kalian, ya. Itulah jelas kata Allah Subhanahu wa taala. Ditekankan lagi oleh ayat selanjutnya, innahu huwal ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat Poldapi yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa sesungguhnya setiap manusia, ya, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, setiap cucu Adam pasti tidak pernah lepas dalam melakukan hal keburukan, melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Sesungguhnya setiap bani Adam tidak pernah tidak melakukan dosa dan tidak pernah tidak melakukan sebuah kesalahan. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang melakukan sebuah kesalahan adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang bertaubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Poldapi yang dirahmati Allah, ketika kita perhatikan ayat Allah ini di dalam surat Az-Zumar 53 dan 54 ini, Allah mengatakan dalam surat 54, dalam ayat 54-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum.
dipanggil dan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala agar segera mendekatlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepadaku, ya, wa anibu ila rabbikum, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aslimu lahu, dan berpasrah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah membuka lebar-lebar pintu taubatnya, ya, membuka lebar-lebar gerbang hidayahnya kepada kita untuk segera mendekat kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu lahu, kata Allah, dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita sadar bahwa diri kita lemah, bahwa diri kita bodoh, bahwa diri kita tidak pernah memiliki kemampuan apapun, bahwa diri kita sadar selalu melakukan kesalahan baik di pagi hari, di siang hari, bahkan di sore hari, bahkan datangnya pagi lagi, kita tidak pernah lepas dari perbuatan dan kesalahan untuk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam hadis qudsi, ya, riwayat hadisnya sahih. Ini juga membuktikan bahwa begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan hadis qudsi, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berkata, qala Allah tabaraka wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala memanggil lagi hambanya yang berbuat dosa. Kata Allah, innama kana da'autani wa rajautani. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kapanpun kalian memanggilku, berdoa kepadaku, wa rajautani, dan mengharapkan kepadaku ampunan, ghafartu laka ala ma kana fika, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengampuni dosa-dosamu dan bahkan apa yang ada pada dirimu, ya. Wala ubali, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, idza balagat dzunubuka ananas sama, ya, ananas sama, thumma astaghfartani, kata Allah Subhanahu wa taala, thumma astaghfartani, lalu kemudian kamu memohon ampun kepadaku, ya, walaupun dosamu seluas langit, kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma astaghfartani, lalu kemudian engkau meminta ampun dan memohon taubat kepadaku, ghafartu laka wala ubali, dan saya tidak akan pernah memperhatikan, tidak akan pernah peduli sebanyak apapun dosamu yang engkau perbuat. Kata Allah lagi melanjutkan firman-Nya dalam hadis Al-Qudsi ini, ya bani Adam, ya, idza ataitani biqurabil ard khotoya, ketika engkau datang kepadaku dengan setumpuk dosa di muka bumi ini, thumma lakitani la tusyrik billah, la tusyrik bi syai'an, ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai cucu Adam, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau datang kepadaku dengan dosa dan kesalahan sepenuh langit dan bumi, maka sesungguhnya aku akan mengampunimu dan mendatangkan sebuah ampunan sebanyak itu pula, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Akan tetapi dengan syarat, tidaklah kalian berbuat syirik kepadaku, ya, tidaklah kalian mensekutukanku dalam peribadatan ini. Karena kita ketahui bahwa sesungguhnya kezaliman yang besar adalah dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berbuat syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dengan togut-togut yang lain, dengan menghambakan diri kepada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat Al-Qur'an yang kita telah dengarkan bersama, sahabat Puldapi yang dirahmati Allah, dan dari hadis qudsi yang kita bawakan tadi, kita hendaknya sadar bahwa kita sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya, membuka pintu taubatnya dari pagi sampai pagi lagi. Sahabat Puldapi yang dirahmati Allah, ada syarat yang perlu kita perhatikan dalam
ingin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau ingin kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ya, syaratnya adalah ikhlas. Bahwa kita bertobat meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah, syarat yang kedua adalah kita harus mengetahui tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu kapan taubat itu diterima. Ya. Kapan taubat itu diterima? Ya. Seperti misalnya sebelum terbitnya matahari dari barat. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubah hatta taghribus syamsu min maghribiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu tidak akan pernah selesai, ya, sebelum ditutupnya pintu taubat, dan pintu taubat itu tidak akan pernah ditutup melainkan setelah terbitnya matahari dari barat. Subhanallah walhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mensyukuri nikmat dan lapangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Bahwa sekali lagi kita seorang hamba tidak pernah lepas dari dosa. Namun kemudian sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, yakin dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman dan Rahimnya. Dan mudah-mudahan kita selalu beristiqamah dalam taubat kita sehingga kita tercatat menjadi orang-orang yang tawwabun, menjadi orang-orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari kiamat nanti kita menjadi orang-orang penghuni surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.